Bagaimana cara membuat atau memilih kata-kata atau bahasa yang tepat untuk judul video? Nah, jadi kalau untuk judul video, kita mungkin sama-sama sudah tahu ya teman-teman, judul dan thumbnail itu sangat penting ya. Ketika kita sudah membuat video yang bagus, tapi judulnya kurang pas, tentunya tidak akan diklik oleh penonton. Karena yang menentukan orang masuk ke dalam video kita itu adalah judul dan thumbnail itu tadi. Ketika judul dan thumbnail itu tidak menarik perhatian penonton atau tidak mengundang rasa penasaran penonton, tentunya ya mereka akan melewatkan video kita. Karena hati-hati, banyak tema-tema channel yang sama dengan video kita atau channel kita ya. Jadi apapun yang kita buat di YouTube ini pasti ada persamaannya. Bukan kita orang pertama yang membuat tema seperti itu. Ketika kita membuat tema atau membahas satu tema, satu topik, pasti sudah ada orang lain atau channel-channel yang lain jauh sebelum kita membahas topik seperti itu. Nah, jadi di dunia itu hati-hati. Kita harus jeli membuat judul supaya judul kita itu bisa lebih bagus di antara judul channel yang lain di samping kita atau di bawah video kita. Jadi, atau video kita di bawah orang tersebut karena video mereka sudah diupload duluan daripada kita dan sudah mendapatkan penayangan. Tentunya video kita berada di bawah video orang-orang yang sudah duluan upload tersebut. Tapi bagaimana supaya walaupun video mereka di peringkat atas, tapi bagaimana supaya judul dari video kita itu tadi bisa diklik oleh penonton padahal kita berada di bawah channel itu tadi. Nah, jadi itulah cara mensiasatinya bagaimana. Nah, sekarang saran saya, jika teman-teman membuat judul, jangan membuat judul dengan bahasa yang datar. Tapi sampaikan kepada penonton tujuan video kita itu kepada siapa, untuk siapa. Nah, contoh seperti mungkin teman-teman membuat atau mempromosikan sebuah baju atau segala macam. Mungkin bahasanya seperti ini, setelan baju lebaran. Nah, jika teman-teman buat setelan baju lebaran, tentunya itu bahasanya masih gampang ya. Jadi belum sampai ke alamatnya. Jadi kata-kata seperti itu belum sampai ke alamatnya. Setelan baju lebaran murah dan tidak panas. Walaupun terlihat panjang judulnya, tapi kan masih belum sampai. Yang sampai itu, yang pas itu seperti setelan baju lebaran murah tidak panas untuk remaja. Nah, jadi tujuannya untuk remaja. Jadi ketika ada remaja-remaja membuka YouTube, nah dia melihat judul seperti itu, dia langsung mengklik tuh. Karena apa? Karena memang ini memang baju untuk setelan saya ini, anak-anak milenial. Tapi kalau hanya kita setelan baju lebaran murah dan tidak panas, bahan lembut. Nah, untuk siapa bahan lembut ini? Jadi memang akan diklik juga sebagian penonton ya. Tapi yang bikin kita hancur ketika kita membuat setelan baju lebaran murah meriah, tidak panas dan juga lembut, tapi di bawahnya ada video lain yang membuat judul murah tidak panas untuk anak milenial. Nah, jika ada di video di bawahnya yang membuat untuk anak milenial di bawahnya, di bawah video kita, tentunya video yang di bawah akan diklik lebih duluan ketimbang video kita. Jadi lebih bagus kita mendahulukan judul daripada judul itu digunakan oleh orang lain. Jadi tujuannya sampai. Nah, jadi setiap membuat judul itu sampaikan target marketnya kepada siapa. Tujuan kita itu kepada penonton anak-anak kah, kepada ibu-ibu kah, atau kepada ya mungkin, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Jadi membuat judul itu jangan bahasanya bahasa datar saja. Gunakanlah bahasa-bahasa dengan intonasi-intonasi yang sedikit mengundang penasaran. Jadi supaya orang tuh penasaran. Contoh, kemarin saya membuat tutorial masakan, saya jelaskan cara membuat gulai kambing. Nah, kalau cara membuat gulai kambing tentu semua orang sudah bisa, dan itu tidak hal yang aneh ya. Tapi kita kan sama-sama tahu gulai kambing itu identik dengan amisnya. Jadi buat yang tidak bisa, tidak tahu bagaimana cara mengolah daging kambing, itu kan nanti dagingnya masih terasa amis. Nah, di situ saya buat cara membuat gulai kambing supaya tidak amis. Nah, jadi di sana tersampaikan, oh, yang supaya tidak amisnya seperti ini. Jadi orang bisa penasaran.
bagaimana supaya daging itu tidak amis, karena orang tahu identiknya gulai kambing itu daging kambing, kalau kita olah, kalau kita tidak tahu caranya ya kan masih terasa amisnya, baunya. Nah itu dia, jadi mungkin teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Ya intinya jangan dengan bahasa-bahasa yang umum lah, sedikit diberikan intonasi atau apa namanya yang membuat orang itu terpancing ingin melihat video kita. Oke, jadi buat teman-teman semoga ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, saling tegur sapa, saling support sesama pemula. Semoga kita bisa sukses bareng ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.